puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama pada kesempatan yang baik kali ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Suryanto selaku Kepala SDN Negeri Demak Harjo 01 yang telah memberikan izin untuk mengadakan acara diseminasi ini dan telah meluangkan waktunya, alhamdulillah. Dan tidak ketinggalan pula saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Guru sekalian yang telah meluangkan waktunya juga untuk menghadiri acara diseminasi ini. Sebelum acara diseminasi ini saya mulai, mohon kiranya Bapak Suryanto memberikan sepatah dua kata sambutan bagi kami. Waktu jangan lupa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassallallahu ala rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Demak Harjo 01. Yang pertama, marilah kita bersama mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita semua masih diberi segala kenikmatan, utamanya nikmat sehat, sehingga bisa menghadiri acara itu undangan diseminasi yang dilaksanakan oleh Bapak Angga, yaitu salah satu dari guru penggerak. Alhamdulillah di SD kita ada satu guru penggerak. Mudah-mudahan namanya saja guru penggerak. Padahal pandangan semua sudah bergerak, tetapi nanti diharapkan dengan adanya guru penggerak ini utamanya bisa berubah, bisa berubah dan bisa tentunya secara keseluruhan bisa meningkatkan mutu di SD Negeri Demak Harjo 01 khususnya. Untuk itu maka saya harapkan Pak Angga nanti juga yang jelas menjadi penggerak atau motor di sekolah ini. Jadi motor penggerak menjadi contoh, menjadi motivator juga, terhadap guru-guru yang lain. Yang jelas kata kunci dari penggerak ini adalah berubah, kata kuncinya berubah. Yang saya dengar di sana itu kemarin, pokoknya kata kuncinya intinya itu dengan adanya guru penggerak yang berubah, gitu ada perubahan di SD yang ditempatinya. Tentunya berubah dari mungkin yang tadinya sudah baik menjadi lebih baik, menjadi lebih baik lagi. Mudah-mudahan kita harapkan semua apa yang diprogramkan, apa yang direncanakan, apa yang menjadi tujuan daripada guru penggerak ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa tercapai apa yang diinginkan oleh Mas Angga sebagai guru penggerak di sini. Dan juga yang lainnya, Bapak Ibu guru yang lain yang mudah-mudahan nanti menyusul untuk menjadi guru penggerak.
dan juga bisa bekerja sama dengan Mas Angga, mendukung ya apa program dari Mas Angga ini sebagai guru penggerak. Nah, khususnya ya sekali lagi ya saya ya selaku yang mewakili SD Negeri Jombang 1 mengucapkan selamat kepada Mas Angga karena sudah terpilih sebagai guru penggerak. Itu yang bisa saya harapkan yang mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar untuk kegiatan maupun nanti kegiatan-kegiatan yang harapan dari kami yang kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri bila topik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD 1. Semoga apa yang menjadi keinginan dapat terwujud. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja cara selanjutnya, yaitu pemaparan materi atau diseminasi modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Saya sambil berdiri, Pak, mohon izin Pak. Bapak Ibu sekalian, di dalam pendidikan guru penggerak itu ada yang namanya modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Yang kali ini akan dibabarkan oleh saya sendiri, Angga Setiawan, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Tegal. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing dengan saya ya, tapi saya tidak ada salahnya memperkenalkan diri. Nama saya Angga Setiawan, ya, pendidikan terakhir saya S1 PGSD, tugas saya sebagai guru kelas. Saya mengajar di sini di SD Negeri Jombang 1. Pengalaman terbaru saya mengikuti Google Master Trainer level 1. Kemarin alhamdulillah sudah dapat sertifikatnya. Oh, iya, enggak apa-apa. Hobi saya musik, baca puisi, menulis, dan bermain teater. Salah satu hobi saya. Cita-cita saya cukup sederhana, Pak. Menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama. Alhamdulillah, saya di dunia pendidikan semoga bisa menjadi manfaat bagi anak didik. Amin. Langsung saja. Ada beberapa hal yang akan kita ketahui atau kita pelajari bersama ya Bapak Ibu. Ngapunten, kita di sini sifatnya sharing gitu. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Dan yang kedua, disiplin positif dan kebijakan universal. Yang ketiga, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi. Yang keempat, keyakinan kelas. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Yang keenam, 5 posisi kontrol. Dan segitiga restitusi itu sendiri. Dan yang ketujuh adalah penerapan budaya positif yang sudah saya lakukan di kelas saya. Selanjutnya, ini ada beberapa poin pada perubahan paradigma belajar ya. Berbagai pandangan lama tentang murid dan pembelajaran kemungkinan di situ setelah kita mempelajari tentang filosofis pendidikan. Menurut Bapak pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantoro, ada sebuah perubahan paradigma dalam belajar. Lanjut. Nah, ini adalah berbagai pandangan lama tentang murid dan pembelajaran. Kita memahami, mungkin masih dipahami oleh beberapa Bapak Ibu guru, kita mengibaratkan murid itu sebagai sehelai kertas kosong yang bebas ditulis apa saja sesuai kehendak gurunya. Nah, dan pembelajaran itu sama dengan pengajaran, merupakan proses transfer ilmu dan dikatakan berhasil jika murid itu tapak kenal. Lanjut. Nah, di sini ada pengertian pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro, yaitu adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya
baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Murid adalah manusia seutuhnya, manusia yang merdeka dalam belajar, mempunyai karakteristik dan kodratnya. Ya, ada kodrat alam dan ada kodrat zaman. Pembelajaran merupakan kegiatan menuntun dengan memberi contoh, memberi motivasi dan dorongan atau arahan, seperti yang sudah kita ketahui ya, semboyan dari Ing Arso Sungsolodo, Ing Madyo Mangunkarso, Gatut Luri Handayani. Itu merupakan pilar-pilar yang harus kita pegang. Yang kelima adalah guru merupakan pamong atau penuntun bagi murid-muridnya. Ya, dan selanjutnya belajar adalah sebuah proses menemukan diri, alam dan zamannya. Lanjut. Nah, ini apa yang dapat segera saya atau kita lakukan agar lebih baik keadaan kelas saya atau keadaan di sekolah lingkungan saya? Yaitu dari semboyan Ing Arso Sungsolodo kita bisa memberikan contoh, membiasakan hal-hal yang baik sesuai dengan etika atau nilai-nilai budaya seperti budaya salam, sapa, senyum, gotong royong, dan toleransi. Semboyan yang kedua, Ing Madyo Mangunkarso, kita bisa melakukan dengan memberi motivasi atau semangat, cinta kepada dirinya, ya, agar timbul rasa percaya diri, cinta kepada lingkungannya, yaitu dengan mengetahui nilai-nilai luhur budayanya dan cita-citanya, atau mempunyai arah dan tujuan gambaran ke depan. Yang selanjutnya adalah Tuturi Handayani. Kita memberi dukungan, membimbing dan mengarahkan dalam menggali potensi yang ada dan penyesuaian pendidikan yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, seperti mengkontekstualisasikan nilai-nilai luhur di daerah sekitar pada muatan pelajaran dan mengenakan hal-hal yang dapat dikembangkan sebagai kegiatan usaha. Mungkin ini tercermin dari profil pelajar Pancasila. Di situ ada kegiatan P5 gitu. Nah, selanjutnya Bu. Lalu bagaimana lingkungan atau suasana yang dapat mendukung proses belajar tersebut? Bapak Ibu, tentunya lingkungan atau suasana yang positif yang dapat menjadi fasilitas dan sumber dalam belajar. Hal ini tercermin dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama dalam menciptakan kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan baik tersebut akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan baik tersebut akan membentuk suatu budaya positif di lingkungan sekolah. Selanjutnya, kita akan mengenal apa itu disiplin positif dan kebijakan universal. Lanjut. Saya ada sebuah permainan. Coba ngapunten Bapak Ibu mengepalkan tangan masing-masing. Nah, coba bayangkan Bapak Ibu ini dalam mengepalkan tangan ini, di dalamnya ada sesuatu yang berharga, yang sangat berharga dalam hidup Bapak Ibu. Nah, tugas saya membujuk atau menawarkan atau merayu atau menghardik atau mengintimidasi dan sampai memarahi agar bisa menggoda Bapak Ibu agar bersedia membuka kepalan tangan. Selanjutnya Bu. Nah, selanjutnya, apakah Bapak Ibu membuka kepalan tangan kalau saya menawarkan itu? Sesuatu yang berharga kalau dibuka buat saya, dibuka boleh atau tidak? Apa alasannya? Sangat berharga ya. Lalu apakah Bapak Ibu menutup kepalan tangan? Menutup? Ya, karena apa? Ya, barangkali tidak boleh. Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali? Siapa yang memiliki kontrol atas diri kita? Iya, betul. Jadi segala sesuatunya yang memiliki kontrol adalah diri kita sendiri. Lanjut Bu. Nah, ini ada teori kontrol dari Dr. William Glasser, seorang psikiater dan pendidik ya. Dalam teori kontrol tersebut yang kemudian hari berkembang dan dinamakan dengan choice theory.
meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Selama ini kita memahami bahwa guru dapat mengontrol murid, itu sebetulnya hanya ilusi saja. Lalu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, itu juga menurut Dr. William Glasser hanya sebuah ilusi atau yang ada di pemikiran kita saja. Lalu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, dan ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, lanjut Bu. Nah, dari ilusi tersebut ada sebuah paradigma stimulus respon dan teori kontrol atau teori pilihan. Mungkin selama ini kita sudah familiar dengan stimulus respon, ya, pemberian rangsangan. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Seperti halnya saya memaksa ibu untuk membuka kepalan tangan. Tapi sebetulnya itu tidak bisa karena apa? Kontrolnya ada pada diri kita sendiri. Kita hanya bisa berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sebetulnya semua perilaku itu memiliki sebuah tujuan, alasan tertentu kenapa murid mungkin berbuat seperti itu dan lain sebagainya. Orang lain bisa mengontrol saya, sebetulnya tidak ya. Tapi hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Saya bisa mengontrol orang lain, sebetulnya tidak. Saya tidak bisa sama sekali mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan yang gagal. Nah, ini dalam teori kontrol atau pilihan adalah sebuah kolaborasi dan konsensus menciptakan sebuah pilihan-pilihan baru. Artinya berkolaborasi menawarkan sebuah pilihan-pilihan yang nanti disepakati. Nah, model berpikir menang kalah. Dalam teori kontrol ini kita berpendapat bahwa model berpikir menang-menang, artinya tidak ada yang dirugikan. Lanjut. Nah, di sini ada makna disiplin dari Ki Hajar Dewantara ya. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Nah, dalam bukunya cetakan kelima 2013 halaman 407. Lanjut Bu. Nah, kata merdeka sendiri menurut KHD atau Ki Hajar Dewantara adalah merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintahkan diri sendiri. Lanjut Bu. Nah, jadi setelah mempelajari modul ini, selama ini saya memahami bahwa disiplin itu hanya sebatas sikap patuh terhadap peraturan. Ternyata lebih dari itu. Disiplin mempunyai makna yang mendalam, yaitu merupakan sikap taat atas dasar kesadaran nilai-nilai kebijakan universal. Nah, apa itu nilai-nilai kebijakan universal? Nilai-nilai kebijakan universal adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, lintas suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan dan diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam diri untuk dapat mencapai tujuan yang mulia. Kalau kita pahami nilai-nilai kebijakan universal di bangsa kita, yaitu Pancasila, ya, itu suatu nilai-nilai kebijakan yang universal, lintas suku, agama, lintas budaya dan lintas bangsa ya. Nah, dari Pancasila, nilai-nilai kebijakan universal, setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang selama ini ada di kurikulum Merdeka gitu. Nah, apa saja itu?
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ada lagunya ya, Bu? Oh, nyanyi. Iya, nah, itu kan. Terima kasih, Bu. Jadi belum lupa ya, alhamdulillah nggak lupa. Selanjutnya adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan atau restitusi. Lanjut, Bu. Ya, ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Dr. Diana Gosen dalam bukunya Reconstruction School Discipline. Menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama, kita melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya. Itu termasuk salah satu motivasi ekstrinsik. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu termasuk motivasi ekstrinsik juga. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah yang dapat kita kembangkan untuk menggali motivasi intrinsik. Lanjutnya, nah ini menarik. Dihukum oleh penghargaan. Kenapa itu suatu penghargaan malah menghukum? Kira-kira ada yang bisa memberi pendapat? Ya, di sini bahwa penghargaan itu sebetulnya berlaku sama dengan hukuman, Bapak Ibu. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk tersebut. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Nah, ada beberapa dampak ini menurut Alfie Kon. Ya, jadi ada beberapa dampak pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu dapat menghukum. Artinya apa? Jika kita memberikan satu penghargaan kepada murid yang lain pasti ada timbul rasa minder, iri dan lain sebagainya. Atau pada diri mereka sendiri, mereka dengan tidak sadar mereka dihukum untuk melakukan segala sesuatunya atas dasar karena mereka ingin mendapat penghargaan. Seperti itu. Penghargaan mengurangi ketepatan. Nah ini yang penting dapat penghargaan, yang penting yang dapat pujian dari ibu guru, mungkin seperti itu. Nah, iya, penghargaan tidak efektif dan penghargaan merusak hubungan. Nah ini bisa merusak hubungan ketika kita memberikan penghargaan kepada salah satu anak dan pada suatu ketika kita tidak lupa memberi penghargaan itu, pasti anak akan gimana, ya kan? Ya itu nanti ya. Nah, penghargaan menurunkan kualitas dan penghargaan mematikan kreativitas. Kalau dalam lomba, dalam itu pasti motivasinya kalau misalkan ingin mendapatkan penghargaan, anak itu tidak berpikir kenapa dan alasannya apa saya melakukan hal ini. Artinya seperti itu. Ya. Dan penghargaan itu mengurangi motivasi intrinsik. Orientasinya hanya pada saya ingin mendapat penghargaan seperti itu, mendapatkan piala, mendapatkan nilai 100 seperti itu. Lanjut, Bu. Nah kalau penghargaan itu tidak bisa, apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa membentuk sebuah program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Boleh saja kita memberikan apresiasi kepada murid dengan cara memberi pengakuan secara khusus, bisa dipanggil sendiri, ya. Terus beri pengakuan secara pribadi dan beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian.
Karena kita tahu murid memiliki karakteristik yang berbeda dan kemampuan yang berbeda-beda. Pasti ada kelebihan dalam setiap guru. Dan memberi pengakuan secara konsisten. Lalu fokus pada proses, jangan fokus pada hasil. Selanjutnya, nah ini ada beberapa contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Nah, misalkan ada saat murid menolong murid baru di kelas kita, boleh sini mas, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali. Nah, dengan kalimat seperti itu pasti murid akan merasa senang. Saya menghargai kepedulianmu. Nah, saat mengerjakan tugas kelompok. Lalu terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu. Nah, contohnya ketika pada saat memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Kalimat ini bisa Bapak Ibu kembangkan sendiri sesuai dengan kelasnya masing-masing. Tentu kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6 berbeda-beda lah karakteristiknya. Nah, ini ada beberapa kuis. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu merupakan hukuman atau konsekuensi kira-kira Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Ya, ada yang menjawab konsekuensi, ada yang menjawab hukuman. Ya. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman? Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi atau hukuman? Nah, terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi atau tidak? Atau hukuman? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran meja otak. Hukuman atau konsekuensi, Bu? Putri? Hukuman. Kita lihat, Bu, tindakan selanjutnya. Nah, mencatat 100 kali itu suatu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket hukuman juga. Push up juga hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu sebuah konsekuensi. Artinya apa? Anak sudah melakukan ini berarti konsekuensinya harus diganti seperti itu. Membersihkan tumpahan air di meja itu juga konsekuensi karena sudah menumpahkan ya harus dibersihkan seperti itu. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit itu konsekuensi. Kenapa? Karena ada di dalam pelajaran PJOK. Kalau di kelas mungkin jadinya hukuman, Bu. Kalau di PJOK kan ini memang pelajaran olahraga gitu. Seperti itu. Lanjut. Nah, lanjutnya adalah restitusi. Adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan yang mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, itu menurut Diana Gosen. Nah, ini ada perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu menciptakan identitas yang gagal, sedangkan konsekuensi dan restitusi itu menciptakan identitas yang sukses, ya, atau disiplin. Hukuman bersifat menyakiti, ya, atau bersifat tidak nyaman atau memaksa. Sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Memang jika kita melakukan A, berarti kita harus melakukan B. Jika kita menumpahkan air, ya kita harus membersihkan. Sedangkan restitusi sendiri adalah sebuah pilihan. Artinya menawarkan sebuah pilihan kepada murid ketika terjadi sebuah permasalahan. Kamu maunya apa, mau bagaimana? Ya, nanti ada proses restitusi. Lanjut, Bu.
ini keyakinan kelas. Sekarang kita akan mempelajari keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan kelas dalam menanamkan nilai-nilai positif pada murid. Ya, itu kuncinya. Selanjutnya, keyakinan kelas dibuat untuk membangun motivasi intrinsik pada murid agar murid menjadi lebih memahami mengapa mereka perlu mematuhi kesepakatan kelas atau sebuah peraturan di dalam kelas. Nah, kira-kira dari uraian ini mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang ini apa yang ini? Ini ada datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, dan tertib. Nah, ini kesepakatan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Mana yang termasuk keyakinan kelas? Kira-kira Bapak Ibu? Yang sebelah mana? Sebelah sini ya? Iya, betul sekali Bapak Ibu. Karena apa? Ada nilai-nilai kebajikan yaitu saling menyayangi, semangat, dan peduli ya. Lanjut Bu. Nah, ini tentang kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya kita sebagai manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. Tidak bisa tidak Bu. Ya, kebutuhan bertahan hidup. Ya, seperti makan, minum, itu memang harus terpenuhi kan. Rasa aman, memiliki rumah supaya tidak terkena hujan dan panas, itu kan termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Itu memang harus terpenuhi. Yang pertama, kasih sayang dan diterima. Bayangkan saja kalau kita tidak hidup, tidak ada yang menyayangi atau tidak, kurang kasih sayang. Gampang ya Bu? Ya pasti seperti itu. Kebutuhan kesenangan, jelas kita butuh senang, butuh bahagia. Ya, dengan caranya masing-masing tentunya ya. Kebutuhan kebebasan. Nah, kita butuh untuk bebas menyampaikan sebuah pendapat, gagasan, atau bebas mengaktualisasikan diri baik di lingkungan masyarakat ataupun di lingkungan sekolah. Dan satu lagi Bu, kebutuhan untuk penguasaan ya. Iya, kita butuh untuk penguasaan atau sebuah pengakuan. Kita butuh itu untuk diakui ya sebagai manusia tentu. Lanjut. Nah, ini ada restitusi. Iya. 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Ya. Sebelum saya lanjut, kita santai saja ya. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu? Monggo ada yang ingin ditanyakan? Ya, monggo boleh. Saya mau menanyakan apa perbedaan hukuman dan konsekuensi. Terima kasih Bu. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ada lagi? Oh, ya monggo. Oh, bertanya. Ada? Saya mau tanya bagaimana penerapan restitusi. Gimana? Ya, terima kasih. Bu Muhibah tadi bertanya apa perbedaan hukuman dan konsekuensi. Pada dasarnya hukuman itu sifatnya menyakiti, artinya memaksa anak atau hal-hal yang tidak diinginkan anak, tapi anak-anak harus melakukan itu. Sedangkan konsekuensi itu sendiri pada dasarnya kita bersikap netral. Artinya apa? Memberikan arahan bahwa kamu telah melakukan ini. Misalkan
Andi, kamu sudah menyobek kertasnya Budi. Apa yang harus kamu lakukan? Silakan ganti kertasnya. Atau misalkan kamu sudah menumpahkan air di lantai, Andi coba dibersihkan lantainya. Nah, seperti itu. Itu sebuah konsekuensi, artinya menanamkan pemahaman kepada murid apa yang dia, sebuah tanggung jawab. Seperti itu. Selanjutnya, jadi pertanyaan dari Bu Ulfa. Iya, penerapan segitiga restitusi. Dalam penerapan segitiga restitusi itu sebetulnya ada 3 poin. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi kesalahan, dan yang ketiga menanyakan sebuah keyakinan. Apa itu semua nanti kita bahas di sini. Ya, kita lanjut ya. Terima kasih. Kira-kira jawabannya memuaskan atau tidak, Bu? Nah, ini ada 5 posisi kontrol. Nah, kita sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, kita sebagai teman, pemantau dan manajer. Ya. Jadi kalau sebagai penghukum kita berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir, itu sebagai penghukum. Nah, idealnya kita berada di posisi yang mana? Di posisi ini Bapak Ibu sebagai manajer. Kalau kita tidak bisa menjadi berada di posisi manajer, paling tidak kita berada di posisi sebagai teman. Ini ada konsekuensi nilai-nilai yang harus ditanamkan, nilai tanggung jawab. Nah, atau sebagai pemantau, mungkin seperti itu. Nah, dan lebih baik lagi kita berada di posisi sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, menguatkan keyakinannya, seperti itu ya, dan mengevaluasi segala tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh murid. Lanjut. Nah, ini adalah contoh segitiga restitusi. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Bisa dengan kalimat seperti ini, Bu, Bapak Ibu. Mas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Artinya apa? Kita stabilkan identitas mereka dulu, supaya tidak diduk atau tidak merasa gundah atau tidak merasa bersalah yang berlebihan seperti itu. Nah, memvalidasi kebutuhan atau memvalidasi kesalahan ya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, contohnya kalimat seperti ini ya. Setelah kita menanyakan ini, kita tanyakan, adakah cara lain yang lebih efektif? Nah, kita membuat komunikasi secara 2 arah. Nah, selanjutnya adalah menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Nah, sebelumnya kan kita sudah membahas tentang keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Nah, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini menawarkan sebuah pilihan kepada murid. Mereka biar berpikir sendiri dengan jernih seperti itu. Selanjutnya, nah ini ada penerapan budaya positif, Bapak Ibu. Lanjut. Nah, ini rancangan saya untuk tindakan aksi nyata dalam penerapan budaya positif. Ini di latar belakangi seperti ini, Pak, Bapak Ibu. Saya memimpikan sekolah yang dapat menjadi tempat yang aman dan nyaman dalam menumbuh kembangkan karakter anak yang beriman dan berbudi pekerti, berkarakter mandiri dan kreatif. Dalam mewujudkan impian tersebut, tentunya dengan menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Dengan melihat aset yang ada, budaya positif difokuskan pada pengembangan pembelajaran yang dapat menumbuhkan kesadaran lingkungan dan kreativitas murid. Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui, jadi
masalah yang paling klasik kita adalah sampah. Ya. Jadi saya ingin mengangkat itu menjadi tindakan aksi nyata saya. Bagaimana agar menerapkan sebuah budaya positif dalam menangani sampah tersebut. Nah, selanjutnya tujuan penerapan budaya positif agar menjadi pembiasaan pada murid hingga menjadi insan yang beriman dan berbudi pekerti, berkarakter mandiri dan kreatif yang memiliki kesadaran terhadap lingkungan. Tolak ukurnya bagaimana? Mereka terbiasa mengamalkan ajaran yang dianutnya, cinta lingkungan, saling tolong-menolong, dan saling menghargai sesama. Lalu bagaimana tindakan yang akan saya lakukan? Yang pertama adalah sosialisasi atau meminta izin kepada Bapak Kepala Sekolah dan rekan guru terkait budaya positif yang ingin dibangun. Selanjutnya menyusun kesepakatan kelas dan kesepakatan sekolah dengan murid, melaksanakan aksi dan mengevaluasi aksi itu sendiri. Lalu dukungan apa yang saya butuhkan, Bapak Ibu? Dukungan secara material, berarti seperti banner tentang kesepakatan kelas dan lain sebagainya, alat-alat kebersihan termasuk tempat sampah organik dan non-organik, dan dukungan dari semua warga sekolah, dukungan dari Bapak Ibu sekalian, dukungan dari anak-anak didik, dukungan dari tentunya Bapak Kepala Sekolah, orang tua dan lingkungan sekolah. Nah, lalu dukungan dari instansi terkait, ya, instansi terkait dengan kebersihan lingkungan, yaitu Dinas Lingkungan Hidup bisa. Itu nanti saya akan coba akses ke sana barangkali bisa. Selanjutnya, nah, ini ada beberapa kesepakatan kelas yang telah saya buat bersama murid-murid saya di kelas, Bapak Ibu. Seperti mengikuti pembelajaran dengan baik, membuang sampah pada tempatnya, rukun dan saling tolong-menolong dengan teman, menjaga kebersihan kelas, mengerjakan ulangan dengan mandiri dan percaya diri, menjaga dan merawat buku. Nah, lalu keyakinan kelasnya apa? Yaitu tentang kedisiplinan. Kalau membuang sampah pada tempatnya, ada nilai kedisiplinan dan nilai-nilai kebersihan, menghargai alam. Rukun dan saling tolong-menolong dengan teman, tentu kerukunan dan cinta kasih. Menjaga kebersihan, ada keyakinan tentang tanggung jawab. Mengerjakan ulangan dengan mandiri dan percaya diri, kejujuran. Dan menjaga dan merawat buku merupakan keyakinan sebuah nilai dari tanggung jawab. Lanjut. Nah, ini ada beberapa dokumentasi. Memang kemarin pas saya membuat ini tidak sempat mendokumentasikan secara video karena kekurangan dari HP saya, sempat ngeblank. Akhirnya saya foto-foto saja. Itu dalam menyusun keyakinan kelas berdasarkan kesepakatan kelas. Saya meminta murid menuliskan beberapa kalimat lalu menempelkan. Tentu tidak langsung jadi, Bapak Ibu. Artinya apa? Sebuah kalimat yang disusun oleh anak-anak tentu ada yang belum sempurna, ada yang sudah sempurna. Nah, kita perlu membimbing atau merangkum itu seperti itu. Tapi yang terpenting poin di sini adalah mereka dapat mengekspresikan, menuangkan ide gagasannya mereka masing-masing. Lanjut. Keyakinan kelas berdasarkan kesepakatan kelas. Nah, setelah itu saya membuat keyakinan kelas. Kami murid yang disiplin dan tanggung jawab. Kami murid yang peduli dengan lingkungan dan kami murid yang peduli dengan teman. Lanjut. Nah, ini contoh-contoh kedisiplinan dan tanggung jawab: berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, diskusi kelompok dalam menyelesaikan permasalahan. Selanjutnya, nah, praktik baik kepedulian lingkungan dan menumbuhkan kreativitas murid. Nah, saya namakan kegiatan ini mari mengurangi dan mengolah sampah. Salah satu budaya positif yang dapat dilakukan di sekolah adalah merawat alam dan menjaga kebersihan lingkungan.
langkah kecil yang sudah saya lakukan adalah kegiatan pembiasaan mari mengurangi dan mengolah sampah. Dalam pembiasaan tersebut, salah satu kegiatan murid adalah membuat karya dari bahan dasar sampah, Bapak Ibu, yang ada di lingkungan sekolah. Saya orientasinya kepada proses. Jadilah miniatur sumur. Ini yang menamakan murid. Ya, kalau kita lihat karya murid, karya anak ya seperti ini. Kalau bagus bukan anak-anak namanya, berarti anak ya. Jadi yang penting orientasinya pada proses. Lanjut. Nah, ini ada beberapa. Ada yang membuat rekolen, ada yang membuat miniatur lingkungan sumur tadi ya. Ada yang sama juga. Itu tidak menjadi masalah. Pak, saya mau sama, silakan. Tapi kan kreativitasnya berbeda, modelnya berbeda. Miniatur gapura, boleh. Kapal pesiar, Pak Guru, iya boleh. Ini terbuat dari styrofoam yang biasa buat bungkus mie instan itu, ya. Kan ada, saya sudah mengklasifikasikan sampah yang ada di sekolah bersama murid. Styrofoam yang paling banyak plastik, styrofoam sedotan, terus satu lagi apa ya? Botol, gelas. Ya, gelas cup itu yang paling banyak di sekolah kita sampah. Lanjut. Nah, ini ada contoh praktik segitiga restitusi. Monggo Bapak Ibu bisa menyimak. Bu Ina coba diputar. Ada tombol putarnya. Itu ya. Nah, ini praktek segitiga restitusi, Bu. Kasus 1, rela mencontek saat mengerjakan ulangan.
Itu tadi adalah merupakan contoh penerapan segitiga restitusi Bapak Ibu. Tidak apa-apa sambil santai, tidak apa-apa. Karena memang sudah waktunya jam makan siang. Bapak Ibu, demikianlah materi diseminasi budaya positif dari saya. Bila ada kekurangan segala sesuatunya, saya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.